Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai tips mendampingi anak belajar online atau mendampingi anak belajar di rumah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat bagi ibu bapak semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WhatsApp yang sudah ada. Baik, langsung saja ke tips yang pertama untuk mendampingi anak belajar di rumah ada memberikan suasana belajar yang kondusif. Maksud memberikan suasana belajar yang kondusif ini dapat kita ambil contoh seperti membuat suasana yang nyaman dan juga aman. Karena terkadang anak mungkin akan merasa cepat bosan ketika berdiam diri di rumah, terutama jika harus terus-menerus disuruh untuk belajar. Nah, oleh karena itu, orang tua bisa menyiapkan ruangan khusus untuk anak agar anak bisa menjadi lebih nyaman dan juga betah untuk terus-menerus belajar. Misalkan, seperti menyediakan meja belajar khusus, tidak ada suara televisi, tidak ada suara musik keras, dan juga tidak ada suara percakapan yang keras agar tidak mengganggu konsentrasi anak ketika belajar. Dan juga, orang tua harus mengizinkan anak untuk beristirahat jika memang anak sudah lelah dalam belajar, sehingga anak-anak bisa mengisi semangatnya kembali untuk belajar di waktu lain, dan juga orang tua bisa menyiapkan cemilan atau minuman favorit. Lalu untuk tips yang kedua ada membuat jadwal belajar harian. Nah, selain tadi membuat suasana belajar yang kondusif, penting juga untuk membuat jadwal harian karena dipastikan bahwa jadwal belajar yang tersusun akan membuat anak lebih produktif dalam hari tersebut untuk menjalani kegiatannya. Misalkan dari mulai bangun pagi yang sudah teratur di jam tertentu, lalu sarapan, lalu kapan harus belajar dan kapan istirahatnya hingga berakhir sesi belajar. Karena berapapun usia anak, mengajarkan mereka untuk disiplin untuk menepati jadwal harian itu sudah harus ditetapkan dari kecil. Oleh karena itu, orang tua harus bisa melatih anak sejak dini. Ditambah lagi belajar online atau belajar di rumah tidak ada yang namanya bel istirahat untuk menjadi pengingat anak bahwa jam istirahat itu sudah ada. Lalu tak hanya itu, untuk membuat jadwal belajar harian untuk anak bisa membantu agar anak lebih terencana untuk kegiatan hariannya, sehingga proses belajar mengajar di rumah akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya tips yang ketiga adalah waktu belajar yang disesuaikan. Walaupun belajarnya di rumah, bukan berarti orang tua harus terus-menerus memerintahkan anak untuk belajar dan jadwalnya harus sama seperti di sekolah. Tidak ya ibu bapak, karena orang tua juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anak, dan juga orang tua harus bisa menyesuaikan dengan kondisinya sendiri dan juga kondisi di lingkungan rumah. Jangan pernah menargetkan anak untuk bisa menyelesaikan tugas dalam satu waktu, sementara orang tua juga memiliki tugas lain yang harus dikerjakan. Sebaliknya, orang tua bisa menerapkan atau menetapkan target untuk anak yang harus dicapai per harinya, sehingga anak akan terbebas dari stres dan juga irama belajar mengajarnya di rumah akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada tips yang keempat, yaitu gunakan cara belajar yang menyenangkan. Untuk cara belajar yang menyenangkan ini bertujuan agar anak dengan senang hati ingin melalui proses belajar mengajar di rumah. Karena khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dan cenderung mulai merasa bosan atau mudah merasa bosan, orang tua di rumah harus bisa menggunakan cara yang kreatif seperti menggunakan benda atau mainan favorit atau juga menggunakan benda-benda yang ada di rumah sebagai media pembelajaran dan juga instrumen belajar. Sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk permainan atau cara kreatif lainnya bisa melatih kemampuan sensorik maupun motorik anak. Yang kelima ada gunakan materi di situs pendidikan resmi yang tersedia secara gratis. Apabila orang tua sudah kehabisan bahan ajar ketika sedang mendampingi anak belajar di rumah, sangat bisa sekali memanfaatkan materi yang tersedia secara gratis di situs pendidikan resmi. Sebab saat ini pemerintah melalui Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah bekerja sama dengan beberapa situs pendidikan resmi dan kredibel untuk mendukung belajar mengajar anak secara online atau secara daring selama pandemi. Ditambah lagi, situs-situs ini bisa digunakan oleh para orang tua dan juga anak dengan gratis. Nah, ada beberapa yang bisa dijadikan solusi untuk para orang tua dan juga anak, sumber-sumber belajar yang dapat diakses secara gratis. Salah satunya ada Ruang Guru, Kuiper, dan juga Rumah Belajar.
Walaupun umumnya anak memang sudah mendapatkan materi atau mendapatkan bekal bahan ajar dari guru di sekolah, akan tetapi tidak ada salahnya untuk orang tua mencarikan sumber yang lain agar anak bisa mendapatkan ilmu baru dan ilmu yang lebih luas juga, sehingga tidak hanya mengandalkan dari satu sumber saja. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, ada hindari pemicu stres. Nah, untuk hindari pemicu stres ini amat sangat penting dan jangan sampai sebisa mungkin jangan membuat anak stres dan merasa tertekan. Terlalu lama berkutat dengan hal yang sama terkadang membuat anak menjadi stres. Bukan hanya anak saja, orang tua pun bisa berpotensi mengalami stres ketika mendampingi anak belajar. Oleh karena itu, orang tua dan anak tetap harus menyeimbangkan kegiatan belajar dan bermain guna menghindari terjadinya stres tersebut. Jika terlihat sudah tidak nyaman atau sudah kurang tertarik dengan belajar, orang tua bisa mengajak anak untuk beristirahat sejenak. Baik itu hanya sekedar rebahan, nonton TV, ataupun piknik di halaman rumah, sambil berbincang-bincang dengan anak mengenai berbagai hal agar rasa jenuh bisa berkurang secara perlahan. Lalu tips yang ketujuh adalah terapkan kedisiplinan. Disiplin merupakan salah satu tips mendampingi belajar online agar bisa lebih efektif selama melakukan belajar mengajar di rumah. Sejak awal, orang tua bisa mengenakan kepada anak mengenai aturan main selama proses belajar di rumah. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu mengenai membuat jadwal harian, yaitu dengan membiasakan anak untuk disiplin mengikuti jadwal yang telah dibuat secara bersama-sama, sehingga orang tua juga bisa mendiskusikan dengan anak mengenai pembagian waktu serta konsekuensi terbaik yang bisa diterapkan bersama. Karena dengan memberlakukan kedisiplinan ini, proses belajar mengajar bisa lebih terjadwal, rutin, dan waktu di rumah yang juga digunakan untuk belajar pun menjadi lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah awasi penggunaan media sosial dan games. Tips mendampingi yang terakhir yaitu untuk mengawasi anak dalam penggunaan gadget ya yang utamanya. Meskipun belajar di rumah cenderung lebih fleksibel, bukan berarti anak bisa bermain gadget di setiap waktu atau sepuasnya, karena memang patut dimengerti bahwa anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan teman selama pandemi ini harus melalui daring. Akan tetapi, wadah informasi begitu luas saat ini juga mengharuskan orang tua untuk tetap mengawasi itu, karena interaksi anak dan teman-temannya itu bisa saja ada hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar jangkauan orang tua, maka dari itu orang tua harus terus-menerus memantaunya. Tak hanya itu, game online juga saat ini sering menjadi wadah anak untuk tetap bisa bermain bersama teman-temannya secara virtual ketika mereka tidak bisa bermain bersama di dunia nyata. Nah, walaupun bermain game online tetap diperlukan, orang tua juga tetap harus mengawasi durasi mereka dalam bermain. Mungkin sekian tips untuk mendampingi anak belajar mengajar di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.